Manusia adalah makhluk unik. Manusia bisa menjadi sangat baik dan sekaligus juga menjadi jahat. Jika dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia yang tidak terbimbing oleh ajaran yang lurus, maka manusia akan seperti yang digambarkan oleh malaikat sebagai makhluk yang suka berbuat kerusakan. Disinilah Rahman dan Rahim menyambangi manusia dengan diturunkannya kitab suci melalui para rasul yang terpuji. Sejak kemunculan agama Islam, banyak umat manusia yang merasakan kembali bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti kehidupan para budak di zaman jahiliyah yang tidak dihargai arti hidupnya. Ketika mereka mengenal Islam, kedudukan mereka disederajatkan seperti manusia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Al-ayat. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih menyaksikan program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Syiar Sirah Nabawiyah Metro TV. Dan kali ini bersama saya Hamdal Kafi dan juga telah hadir di studio Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Huduri. Ya, sama-sama Alka. Tuan Sehat Guru, selalu ya. Bang Istu Ustaz. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah tercinta Muhammad SAW ini sebagai pembawa risalah Islam yang mengajarkan penuh asas-asas kemanusiaan. Konsepnya seperti apa Islam sehingga bisa disebut ajaran yang sangat memanusiakan manusia? Membahas Islam sebagai agama yang memuliakan manusia. Kalau kita lihat dalam sirah Rasul SAW, memang kelihatan sekali bahwa sepanjang perjalanan dakwah beliau, termasuk keseharian beliau ketika di Madinah, itu penuh dengan nilai-nilai penghargaan kepada kemanusiaan. Ada suatu kisah ya, ada dua sahabat ya, Sahal ibnu Hunayf dan Qais ibnu Sa'ad. Kedua sahabat ini sedang berada di Qadisiyah, ya, suatu tempat yang pada waktu itu terjadi pertempuran antara umat Islam dengan katakanlah musuh pada waktu itu. Lalu ada satu jenazah gitu, itu lewat di depan kedua sahabat. Beliau berdiri. Nah, yang hadir pada waktu itu di sana kemudian mengatakan, menegur, Pak, ini yang meninggal ini orang Yahudi, bukan orang Muslim. Nah, kemudian kedua sahabat ini menceritakan bahwa suatu ketika mereka bersama dengan Rasulullah SAW di Madinah, itu ada lewat jenazah. Lalu kemudian Rasul berdiri, para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan jenazah seorang Muslim, ini orang Yahudi. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bukankah dia seorang manusia? Bukankah dia seorang manusia? Bukankah dia satu jiwa? Dia satu manusia. Nah, dari kisah dalam sirah ini kelihatan jelas ya bahwa Rasul SAW menanamkan kepada para sahabatnya bahwa manusia adalah makhluk Allah yang wajib dihormati, dimuliakan. Baik dia muslim maupun dia non-muslim. Baik dia saat hidup, bahkan pun ketika dia telah wafat. Nah, konsep kemanusiaan yang dibangun dan dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW dan Islam yang dibawa dalam risalahnya, ini bahkan mungkin jauh dari bayangan apa yang dilihat oleh kaum Quraisy saat itu. Ya. Mereka yang hanya memandang manusia dari segi materialistik dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan semacam ya. itu. Jadi memang para pemirsa dan Alka, ya, banyak sekali tuntunan Rasul di dalam ujaran-ujaran beliau, pesan-pesan beliau kepada para sahabat untuk menghargai esensi kemanusiaan lebih dari sekadar penampakan lahiriah. Bahkan Rasul mengingatkan ya di dalam sebuah hadis beliau, rubba ash'ath akbar.
Ash'ath Akbar. Ash'ath itu yang rambutnya riap-riapan. Jadi saking miskinnya seseorang tuh dia nggak punya uang untuk beli sisir lah, kira-kira begitu. Akbar, badannya itu menempel debu. Saking susahnya dia tidak punya kemampuan untuk mandi setiap hari. Zi timrain, bajunya cuma 2 helai, atas sama bawah. Kata Rasul, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia minta sesuatu, Allah pasti kabulkan. Jadi artinya penampilan fisik itu tidak boleh membuat kita tertipu. Kita menghargai orang karena dia misalnya pejabat, karena dia punya uang. Hati-hati kata Rasul. Orang yang biasa-biasa, yang bahkan sering diremehkan, itu bisa jadi karena ada ketakwaannya, dia bisa menjaga nilai kemanusiaannya, kedekatannya kepada Allah, dia jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindarkan dari rasa ujub dan takabur tadi, Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz. Tapi Ustaz dan juga Anda pemirsa, kita akan melanjutkan kembali bagian pembahasan kita terkait dengan Rasulullah SAW yang membawa risalah Islam yang sangat memanusiakan manusia. Tetaplah bersama kami di Syiar Syurah Nabawiyah Metro TV. Bahwa manusia secara fisik walaupun dia kecil dibanding beberapa makhluk Allah yang lain, tapi dia punya sumber daya, dia punya potensi yang jauh lebih hebat. Islam memuliakan manusia lahir dan batin.